Baik, sebelum kita mengawali materi kita pada pagi ini, mari kita berdoa supaya kita menggunakan bahasa berdoa. Berdoa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan belajar terkait dengan perilaku konsumen dalam konteks jasa. Oke. Kalian sudah dapat mengerti masalah? Semester lulus semua ya? Karena salah satu syarat untuk mengambil materi ini adalah kalian harus lolos di mata kuliah pemasaran. Jadi biar tidak terlalu berat materinya. Oke, untuk pada pertemuan kali ini ada tujuan belajar yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang dampak dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan jasa dan pengalaman pelayanan. Yang ketiga adalah mahasiswa ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan proses dalam konsumsi jasa. Dan yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekspektasi dan persepsi pelanggan dalam jasa. Baik, sampai sini sudah pernah mengkonsumsi jasa. Dan contohnya apa? Potong rambut. Apa lagi? Terjadi? Apa lagi? Naik grade. Oke. Baik, naik grade. Sebelum kita masuk ke materi, saya minta tolong untuk diisi dulu pretesnya yang saya berikan ke Mbak siapa namanya? Tina. Mbak Tina. Mbak Tina. Silakan diisi dulu. Silakan diisi dulu pretesnya yang nanti kita tahu seberapa kemampuan kalian sebelum kita mulai. Sudah? Belum? Jadi selanjutnya adalah pengalaman pelayanan. Nah, pengalaman pelayanan adalah persepsi, emosi, dan respon pelanggan terhadap interaksi mereka dengan suatu pelayanan. Nah, sebenarnya hal seperti itu apa ya? Kalian itu sudah bisa melakukan, sudah bisa merasakan seperti oh ini ternyata namanya pelayanan pengalaman. Jadi contohnya ini. Tadi sudah diberi contoh Mbak Tita untuk menjelaskan bahwa jahitnya itu sudah berturun-turun. Berarti beliau itu sudah memang mahir di bidang itu. Nah, ternyata suatu saat misalnya penjahitnya itu sakit atau sedang ada di rumah, ada perkembangan. Nah, setelah itu yang menggantikan itu adalah saudaranya atau mungkin anaknya, ya, atau mungkin anak. Nanti kira-kira hasilnya sama? Hasilnya. Padahal mesinnya sama, kainnya sama, modelnya juga sama. Hasilnya? Nah, lalu Mbak Tita akan memberikan respon. Oh, saya cocok ke yang sebelumnya daripada yang sekarang ada, karena mungkin dia kurang rapi dalam penjagaan, atau mungkin dia dalam pekerjaan itu lama, atau orangnya itu kurang rapi, orangnya gelap. Saya tanya apa namanya, yang ini problemnya seperti ini, lalu bagian bagian perutnya nanti agak sedikit sedikit supaya biar lebih kelihatan, biar bisa maksimal. Lalu tiba-tiba sebenarnya akan menjadi tadi ya dengan seperti ini saja Pak, itu kan untuk menjadi pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa menjadi positif maupun negatif. Ya. Nah, ternyata suatu saat hari lagi si penjahitnya tadi di luar kota, lalu dia lagi karena tadi sudah sudah Mbak Tita sudah terlanjur infil dengan anaknya tadi, males ya sini. Akhirnya dia kalau ada teman misalnya ada teman yang kata, kamu jadi di mana? Di sana saya nggak suka karena sama dengan gitu. Itu pengalaman. Nah, tapi sebelumnya punya pengalaman positif. Nah, bedanya adalah karena memang jasa itu sangat tergantung pada pelayanan. Ada orang misalkan memang hasilnya itu bagus, tapi orangnya itu pendiam. Ada yang misalkan sambil potong rambut, sambil dibantu, orangnya bisa santai, sambil ngobrol. Ada yang mungkin sambil butuh, misalkan dia lagi ada masalah dengan pasangannya, dengan cicilan. Nah, ada maksudnya kan? Oke, selanjutnya ada konsep pengalaman. Yang pertama adalah sense. Ya, sense. Ini dijelaskan dalam
bukunya Smith tahun 1999 dan bukunya Experimental. Nah, di sana ada sense. Sense itu yang bisa kita rasakan dengan sensor kita. Saya kira. Di sini ada yang pernah hotel? Belum ada yang hotel? Ya nggak apa-apa. Tapi pernah tahu? Pernah hotel? Ke hotel mana? Pada saat itu mana? Ke Bali juga. Berarti itu Bali lagi. 2 kali dari. Terus ketika kamu di hotel, yang masalah? Atau yang bisa berkatakan cuma bahasa atau pernah ngopi di Starbucks ada yang Starbucks sini ada kopi yang pernah kalian semua coba beli kopi makan sana di sana ya pernah semua ya pernah jangan beli kopi di depan kalian agak pulang. Nah, pernah beli. Dan saya tanya kan? Kenapa? Tempatnya? Mana ya? Baik. Nah, di situ nanti kalian bisa digunakan pantulan-pantulan itu. Ketika kalian kopi, atau mana? Iya, kita kasih. Nah, musik itu ada salah satu yang bisa kita rasakan segera. Di sana apa namanya di tempat yang kopi di Delhi ya, tahu nggak? Bau misalnya bau sampah kan, boleh nggak? Nah itu juga dijaga dari itu, bisa kalian tidak bisa merasakan kenyaman di sana. Kalau pusing, kalau bersama tugas lah, pusing ada masalah pacarnya, pusing, habis diputusin, pusing mau beli ini nggak ada uang, belum ada di bisa pulang dan sebagainya, bisa di situ mungkin lebih tenang. Karena dengan berfungsi dengan minum kopi tadi dengan lemak yang bersih. Terus gitu, nah dengan kenyamanan tadi kalian merasakan ketenangan. Tapi saya susahnya nih, kalau saya sudah tenang itu malah kami kan yang lain itu malah susah. Ya itu perusahaan belajar sendiri. Dan mereka sudah menciptakan layanan yang sebaik mungkin supaya kalian itu minimal bisa melupakan masalah sejenak. Tapi benar di situ kalau saya malah jadi malah ingat, ya itu urusan lagi. Tapi yang jelas skill kalian ini bisa tahan. Terus thing ini adalah membuat kita bisa begitu. Nah, contohnya adalah kalau di kopi, sebenarnya saya yang lain juga punya tabungan, punya siapa? Beri, baik. Pertanyaan dari nah, BRI ini adalah salah satu perusahaan yang multinasional yang sudah buka itu kan bisa di sana. Itu nggak dulu pada saat ada acara apa ya? Pokoknya OJK yang di sini itu kan? Kayak itu. Ini lagi sudah ada pasar saham atau pasar modal atau ada. Nah, di sana kan ada bisa di yang sudah saya pernah bisa misalkan bisa beli saham BRI, bisa beli saham BRI sudah. Oh ya. Nah, salah satu simpelnya adalah ketika kalian nabung di BRI, ya, nah di situ kalian bisa nanti selain kalian nabung di BRI, kalian bisa beli saham BRI, ya, entah saya lupa harganya berapa satu lubangnya. Nah, itu kan bisa merepresentasikan kira-kira nanti BRI bakal bangkrut nggak ya dalam waktu dekat? Kira-kira BCA ini bangkrut nggak ya? Atau misalnya BNI nanti kira-kira bangkrut nggak ya dalam waktu dekat? Nah, itu membuat kalian berpikir, Pak, kalau misalnya saya beli jangan nih, saya misalkan nabung di bank Nadika, namanya Pak Nadika misalnya. Nah, ternyata sudah kumpul banyak di bawah lagi sama si Andika, sama si Andika. Nah, itu kan kalian berpikir, oh, kalau di BPI jelas ya, kan nanti orangnya mana? Kalau di BPI jelas saya orangnya sama baik, apa operasi juga. Itu bahkan berpikir, kalau misalkan kalian nanti beli saham beli saham ini, kedepannya bakal maju, aman bisa. Tapi kalau misalkan kalian beli ini, misalkan yang lain dan sebagainya, ada dengan pikiran apa namanya, bunga yang tidak ada besar tapi bisa dibawa aja. Itu. Terus selanjutnya, adalah pelakon. Jadi kalian sudah melakukan itu,
nabung ya, kalian sudah menabung di sana, melakukan simpan pinjam di sana, lalu melakukan kredit di sana. Baik, terima kasih. Gimana sama Ustaz? Iya. Iya. Iya, lalu tadi kan ada yang ada di sana. Jadi kita bisa cek di akhir. Baik, sekarang kita masuk ke materi itu. Yang mau bagaimana konsumen memilih jasa. Tadi Mbak Dita, terus Mbak Zana, terus Mbak Zana, Widya, Mbak Ani sama Mbak Esti. Tadi sudah dijelaskan ada yang migrate, penjahit. Nah, kenapa sih kalian kok pilih yang misalkan pilih yang penjual langsung itu? Kenapa pilih penjahit itu? Nah, kenapa kok pilih Grab daripada Jack? Kenapa? Karena memang. Terus kenapa kok pilih penjahit yang tertentu? Kan jadi banyak orang. Saya itu belum tahu loh ya. Dari profesi situ, ikut situ. Berarti kan dari kombinasi orang tua baru saudara. Ada lagi apa? Ada? Atau ada yang install Shopee? Pertanyaannya bukan install. Siapa yang tahu dari siapa Shopee itu nanti saya. Ya kalau kayak Shopee, itu kan juga jasa. Dia tidak jual, tapi dia menyediakan platform untuk salah-salah jualan jenisnya. Nah, ada yang suka di Shopee, semuanya Shopee. Bukalapak, Tokopedia, OLX, ada ya. Kenapa kok pilih Shopee daripada Bukalapak, Tokopedia? Banyak diskon, apalagi gratis oke, kemudian murah, apalagi lebih lengkap. Apanya? Maksudnya fiturnya apa produknya? Berarti produk-produk yang dalamnya. Ada yang memikirkan bahwa price dari sana, karena di sana ada diskon murah. Ada yang memikirkan kelengkapannya, produknya. Yang mungkin ada lagi yang karena fiturnya lengkap dan interface-nya, tampilannya itu lebih ramah daripada Bukalapak, daripada media. Nah itu preferensi. Nah sekarang kita bahas terkait dengan proses pengambilan keputusan pengadaan dalam jasa. Nah kenapa pengadaan jasa? Karena dalam jasa itu konsumsinya berbeda. Ya konsumsinya berbeda. Beda dengan produk. Di sini ada yang pernah beli skincare. Ya jangan pernah 2 bulan sekali. Kalau kalian mau beli skincare, kalian lihat dulu. Ya apa yang dulu? Apa? Halal haram. Ada di dalam. Terus pakai apa? Skincare apa? Scarlett. Nah, kenapa pakai Scarlett? Kan ada Wanda, terus ada Diva juga, terus ada macam-macam. Kenapa pilih Scarlett? Cocoknya Scarlett. Kamu cocoknya dari mana? Maksudnya, apakah kamu dari ketemu atau kamu ya kan dari komunikasi teman? Apakah kamu pernah membandingkan Scarlett dan yang lain? Maksudnya sebelumnya pakai Scarlett kan? Pertama pakai Scarlett, sampai sekarang pakai Scarlett. Ada yang pernah membandingkan? Ada? Dulu nggak? MS dulu. Terus berubah nggak? Oke, jadi coba. Terus yang kedua sekarang? Sekarang mau cari yang cocok daripada yang sebelumnya. Nah, Mbak Dita sudah mencoba berbagai produk, mulai dari sebelum sampai menemukan yang paling cocok dalam produk. Tapi nggak tahu nanti mungkin bisa tergoda lagi ya. Nah itu adalah salah satu proses dalam kita sebelum pengambilan keputusan pemilihan suatu produk. Kalau tadi kan produknya sebelum kalian beli, nanti kan kalian mau beli di Shopee misalnya, kalian tinggal di Shopee. Nah di situ kan ada apa namanya produknya, ya ada kandungannya, terus ada kemasannya. Oh kemasannya itu apa ya? Kayak menarik. Lalu setelah kemasannya menarik itu ada iklannya. Nah itu kalau produknya kelihatan, bisa dipegang, oh kelihatan besar, kemasannya bagus. Nah kalau jasa, potong rambut, apakah pas saat ukur itu menandakannya? Dan apakah rasanya sama? Ada yang pesis, massage, pijat? Oh, ada yang mana? Belum? Atau salon yang tahu? Salonnya kalian hanya tahu hasil akhirnya. Iya. Nah, dan ketika salon itu mulai bekerja, itu kan tidak bisa dipisahkan dari pelayanan. Kalau produk kalian beli sudah
ini produknya, saya baru bilang. Kalau jajan enggak, nah orang yang jajan punya satu ciri namanya, yang pertama adalah tangible, nggak bisa beda. Kalau tadi beli skincare itu terlihat tangible. Nah kalau jasa nggak tidak, yang dilihat adalah orangnya lain. Nah setelah itu ada yang kedua adalah unspreadable. Jadi tidak bisa dipisahkan dari penjualnya. Yang kalau pelayanannya pada saat itu, jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau tadi bisa beli produknya, itu sudah dibawa pulang, kita nggak perlu ketemu penjualnya. Hanya chat lewat Shopee, selanjutnya. Nah beda lagi kalau jasa kita nggak sana, atau mereka yang datang menemui kita. Kalau tadi dijelaskan pesawat, jadi kamu yang datang pesawat, kamu ke sana, kamu mendapatkan pelayanan, saya mau. Atau beda lagi, seperti banyak tadi, Grab yang mencari banyak. Nah di situ ada yang namanya touchpoint, ada yang titik temu antara konsumen dan pembelian. Nah, yang mana itu adalah tahap pra-pembelian atau pre-purchase. Ya, konsumen ada kemudian mereka mulai mencari informasi. Nah, tadi berarti kita sudah jelaskan ya, benar. Saya mau skincare, tapi saya bingung pakai apa. Saya pakai MS Glow. Oh, tapi ternyata nggak cocok. Saya cari kaki lagi sampai ketemu ada. Nah, itu pertama kita sudah menyadari bahwa saya itu perlu pakai skincare. Jadi mulai membandingkan. Nah, banyak juga tadi dilihat dulu halal apa haramnya, ada label MV-nya tadi, gitu ya. Dan terus yang kedua adalah konsumsi jasa. Konsumen yang dikasih masuk dan penyedia. Nah, kalau tadi setelah pembelian itu selesai kan tinggal nanya, ya Pak, apakah dipakainya itu rutin atau enggak, apakah dipakainya itu benar atau enggak, banyak atau enggak. Ya sudah, berarti penjual selesai. Kalau ada. Nah, kalau tadi ada touchpoint, ada interaksi langsung. Kalau tadi salah ya harus petugasnya harus smoothing kah atau apalagi terima dan ya harus dilakukan di situ. Ya, jadi tahap konsumsi pada saat itu. Nah setelah itu ada masa konsumsi, post purchase stage. Konsumen mengevaluasi pengalaman mereka. Setelah tadi datang dari sawah, ya, rasanya kayak gimana? Puas ya? Oh ternyata kalau widget itu terlalu keras. Oh ternyata kalau orang itu nggak simetris di kanan sama kiri. Oh saya pengennya yang ada harusnya pakai obat yang seperti ini, tapi ternyata pakai ini. Nah itu adalah salah satu pada saat konsumsinya saat itu pasca konsumsi konsumen menguasai pengalaman mereka. Nah setelah konsumsi pengalaman mereka tadi, jika memang itu baik, maka akan merekomendasikan. Ya sudah terbukti apa? Penjahit bisa sampai turun dari banyak, dari Tuna sampai dari Mbak Ditanya, semuanya pakai situ karena cocok. Nah itu kan pasca penggunaan. Oh jahitannya bagus, jahitannya rapi, ya, dan murah, cepat. Ya. Baik, penjelasannya mana sudah cukup. Jadi silakan kerjakan post test yang telah saya kirimkan ke Mbak Tita. Ya, silakan dikerjakan lagi post testnya. Sesuai dengan ini yang saya berikan. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian sebelum kalian menerima materi dan setelah kalian menerima materi untuk memudahkan kalian. Jadi di situ terukur. Nah, biar kalian untuk mengukur kalian ini seberapa sih kalian tahu itu? Satu lagi yaitu adalah kita bahas salah satu studi kasus. Ya, studi kasus ini nanti bisa jadi untuk tugas kalian. Ya. Yang pertama adalah perilaku konsumen dalam membeli mobil dengan menyewa taksi mobil juga. Konsumen dapat membandingkan berbagai hal, melakukan tes drive dan mengevaluasi spesifikasi sebelum beli. Nah, itu ketika beli. Ya, jadi kalau kalian mau beli mobil, kalian boleh tes drive dulu. Silakan pakai dulu. Gimana sih rasanya dalam? Nah, gimana sih tes drive itu? Nyaman nggak gitu kan? Terus gimana gasnya, akhirnya padanannya seperti apa? Terus beda lagi dengan kalian menyewa taksi atau menyewa mobil depan, bukan maksi. Konsumen tidak bisa evaluasi layanan sebelum menggunakan. Mereka menggunakan apa seperti aplikasi pemesanan, harga dan tempat penggunaan. Ya, jadi saya pengen nyoba maksi atau misalnya saya pengen nyoba Grab Grab Car.
Kan saya harus pesan dulu, dan saya harus di sana dulu, saya harus bayar dulu. Beda halnya ya. Kalau saya mau beli mobil, saya tes drive dulu, habis itu saya muter-muter ternyata nggak cocok, nggak ada masalah, nggak jadi beli. Tapi kalau jasa, kalian harus beli dulu supaya kalian dapatkan, gitu ya. Saya tidak kan? Nggak ada. Baik, kalau ada yang ditanyakan, berarti silakan nanti untuk membuat contoh seperti studi kasus. Kalau ini saya berikan contoh di situ ada perilaku suatu beli mobil dan lain-lain. Nanti silakan kalian buat dalam suatu makalah ya, dengan struktur yang nanti saya berikan untuk komponen-komponen yang harus diisi. Nanti harus ada apa saja di dalamnya, referensinya apa saja yang akan saya berikan lewat tugas ini. Baik, sampai di sini kita nanti bisa lihat ya hasilnya dari hasil dari tugas kalian, postes dan request dan postes kalian. Nanti akan saya share biar kalian nanti bisa tahu bahwa ada mana dalam kalian yang memakai. Baik, kelihatannya cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada siang hari ini, mari kita berdoa supaya diberikan kemudahan dan supaya diberikan kemudahan pada pertemuan kali ini. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, saya tutup di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri.